let that happen. What's going on? Teman-teman digitalku, kumaha bang cu. Ada yang tahu pelet? Bukan pelet ikan ya, tapi pelet cinta. Jatuh cinta memang berjuta rasanya cok. Kadang disertai getaran di hati yang bikin kita itu salah tingkah nih kalau teringat atau bertemu sama dia. Tapi gimana ya kalau ternyata kita salah mengartikan perasaan jatuh cinta? Percaya atau enggak, kena pelet itu bukan sekedar guyonan loh. Oleh karena itu, kita harus lebih peka nih agar tahu perbedaan jatuh cinta sama kena pelet. Ngomong-ngomong pelet, bukan cuma di dunia nyata aja loh, tapi di dunia peri juga ada. Kayak di film yang akan Mimin rekap hari ini berjudul Strange Magic rilisan tahun 2015. Pelet mereka kayak gimana ya? So, biar nggak penasaran lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Ada sebuah alam yang terbagi antara lahan peri cahaya dengan lahan makhluk rawa kegelapan. Bunga primrose yang merupakan bahan penting untuk ramuan cinta menandai perbatasan antar lahan itu. Di sisi lain ada Marianne, putri peri dan pewaris tahta kerajaan peri yang sudah bertunangan dengan Roland, seorang prajurit tampan tapi kemudian dikecewakan karena Roland ketahuan mencium peri lain pada hari pernikahan mereka. Sejak hari itu, Marianne bersumpah untuk tidak pernah jatuh cinta lagi. Sedangkan di hutan gelap, Raja Bok juga berbagi pandangan yang sama tentang cinta, walaupun sang ibu terus berusaha untuk menjodoh-jodohkannya. Awal film ini memperlihatkan seorang peri cantik bernama Marianne yang sedang jatuh cinta. Dengan riangnya, ia menyanyikan lagu Cannot Help Falling in Love With You. Di tengah-tengah asiknya bernyanyi, dia tak sengaja masuk ke Dark Forest, yaitu wilayah kekuasaan para goblin. Melihat kejadian itu, dua goblin yang mengawasi goblin lain yang sedang memangkas bunga primrose pun segera melapor kepada raja mereka yang bernama Raja Bok. Ketika Raja Bok mendengar laporan tersebut, ia pun sangat marah dan langsung memerintahkan mereka berdua untuk mengirim lebih banyak goblin guna memotong semua primrose. Lalu, pada saat akan kembali ke tugasnya, salah satu goblin bertemu Griselda, ibu dari Raja Bok, yang kemudian mengajaknya membahas perjodohan Raja Bok. Di sisi lain, Marianne yang baru saja keluar dari Dark Forest, ia bertemu dengan calon suaminya yaitu Roland. Kemudian, Marianne menghampirinya dengan niat memberikan bunga kancing buatannya. Tapi, karena Marianne terlalu bersemangat membicarakan pernikahan mereka yang akan digelar pada malam harinya, dia pun sampai lupa memberikan kancing buatannya itu. Tak lama kemudian, Dawn adiknya Marianne dan asisten peri mereka datang untuk membawa Marianne pulang. Saat di perjalanan pulang, 3 asisten peri memperbaiki bunga kancing buatan Marianne agar lebih indah dilihat. Lalu sesampainya di rumah, Marianne ingin memberikan bunga kancing kepada Roland hingga dia pergi begitu saja sambil bersenandung lagu. Pada saat Marianne bernyanyi, ternyata Ronald pun juga menyanyikan lagu yang sama. Tapi bedanya, pria itu malah menyanyikan lagu tersebut untuk gadis lain. Pada saat itu, Marianne tak sengaja mempergoki Roland yang sedang berciuman dengan gadis tersebut, dan hal ini pun membuatnya patah hati hingga dia yakin untuk membatalkan pernikahannya. Dengan kekecewaan Marianne terhadap Roland, dia meluapkannya dengan bernyanyi lagi. Patah hati ini membuatnya merubah penampilan dan berlatih menjadi lebih kuat untuk menghadapi kenyataan dengan bantuan para asisten perinya. Di sisi lain, Sunny dan Dawn sedang berada di Dark Forest. Mereka bermain sambil bernyanyi. Tapi di tengah-tengah keasyikan mereka hari itu, tiba-tiba seekor kadal menyerang mereka. Beruntungnya Marianne yang berada tak jauh dari sana segera datang untuk menolong, lalu bergegas kembali ke kerajaan untuk pesta dansa musim semi. Di acara pesta, tampak Roland mencoba menegaskan niatnya untuk menikahi Marianne dan mencoba merayu Marianne menggunakan lagu. Tetapi Marianne tetap menolak dan mempermalukannya di pesta itu. Kemudian gadis tersebut membalas dengan lagu Stronger dan mengusirnya keluar dari pesta dansa. Saat Roland sedang membayangkan menjadi seorang raja, tiba-tiba Sunny keluar dari ruangan dansa karena melihat Dawn lebih memilih berdansa dengan yang lain.
Sebenarnya Sunny sangat menyukai Dawn. Melihat hal ini, Roland pun dengan liciknya mengelabui Sunny agar mau pergi ke Dark Forest untuk mendapatkan ramuan cinta. Dengan ramuan cinta, Roland dan Sunny akan menggunakannya ke wanita yang mereka sukai. Untuk mendapatkan ramuannya, Sunny pergi ke hutan gelap untuk meyakinkan peri Sugar Plum yang telah ditangkap bertahun-tahun oleh Raja Bog untuk membuat ramuan cinta. Dan dia pergi ke sana dengan membawa kelopak yang telah disembunyikannya waktu dikejar Kadal kemarin. Sesampainya di Dark Forest, Sunny tidak mengetahui keberadaan jamur penjaga yang melaporkan keberadaannya kepada Raja Bog. Setelah melewati lembah dengan bantuan seekor kelinci bernama Im, akhirnya Sunny pun sampai di tempat peri Sugar Plum dikurung. Di sana Sugar Plum bilang jika Sunny menginginkan ramuan cinta itu, mereka harus membuat perjanjian, yang mana peri Sugar Plum ingin dibebaskan dari kurungannya setelah Sunny mendapatkan ramuan itu. Nah, setelah kesepakatan disetujui, Sugar Plum pun segera membuatkan ramuan itu sambil bersenandung. Di sisi lain, Raja Bog dan para goblin masih mencari keberadaan Sunny, akan tetapi pencariannya terhambat oleh Griselda, ibu Raja Bog sendiri. Sementara Sunny berhasil membebaskan Sugar Plum dan mendapatkan ramuan cinta, tetapi sayangnya Bog tidak menyadarinya dan menangkap Sugar Plum kembali meskipun akhirnya Sunny berhasil kabur. What did you do? Pesta dansa musim semi para elf berlangsung meriah. Kemudian Sunny bernyanyi di panggung sambil mengkode Roland untuk menggunakan ramuan cintanya kepada Marianne. Akan tetapi gadis peri itu malah pergi dari pesta dansa. Lalu Roland yang mencoba memberitahu Sunny selalu saja tidak berhasil karena Dawn mengajaknya berdansa. Saat acara pesta berlangsung, tiba-tiba sekelompok goblin mengacaukan acara pesta itu. Melihat keadaan tidak terkendali, kelinci licik putih merebut ramuan cintanya itu dari Sunny, hingga Dawn sempat terkena ramuan yang tumpah sebelum para goblin memasukkannya ke dalam karung. Tak lama kemudian, setelah para goblin mengacau, datanglah Raja Bog di tengah panggung dan menyanyikan lagu. Suasana pun semakin kacau dan Raja Bog memerintahkan goblinnya untuk membawa Dawn. Kemudian Raja Bog juga meminta kepada Sunny agar mengembalikan ramuan itu kepadanya sebagai syarat kebebasan Dawn. Melihat sang adik diculik, Marianne akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Dawn meskipun Raja melarangnya. Dari kejadian itu, Roland mengambil kesempatan dan menawarkan diri untuk membantu menyelamatkan Dawn. Di sisi lain, di kerajaan hutan kegelapan, Raja Bog memerintahkan para goblin untuk mengeluarkan Dawn dari dalam karung. Kemudian setelah karung dibuka, tak disangka-sangka nih, ternyata ramuan cinta itu bekerja. Lalu Dawn pun jatuh cinta kepada Bog karena dialah orang pertama yang dilihat oleh Dawn. Saat Dawn merasa jatuh cinta, dia dengan ceria terus menyanyikan sebuah lagu cinta dan merayu Bog. Hal ini membuat Bog sangat marah dan meminta para goblin untuk memanggil Sugar Plum guna meminta obat penawarnya. Setelah itu, Bog juga memerintahkan goblin untuk mengurung Dawn kembali karena semua penduduk Dark Forest tidak tahan dengan nyanyiannya. Marianne yang akan menyelamatkan adiknya pun memberanikan diri masuk ke dalam Dark Forest sendirian. Sedangkan Sunny dan Pare masih mengejar Im untuk merebut kembali ramuan cinta buatan Plum. Akan tetapi mereka malah mendapatkan kadal besar yang jatuh cinta kepada mereka karena Im telah memberikan ramuan cinta itu kepada si kadal. Sementara itu, sambil menunggu Sugar Plum menghadap Raja Bog, di sana Ibu Griselda mencoba mengenalkan putranya kepada beberapa serangga betina. Tetapi Raja Bog lagi-lagi menolaknya dan lebih mementingkan urusannya sendiri. Kemudian setelah peri Sugar Plum menghadap Raja Bog, di sana nyanyian Dawn kembali terdengar sehingga Bog harus turun untuk menghentikannya. Di depan kurungan Dawn, terlihat jika Bog itu sebenarnya bukan raja yang jahat, Cok. Kemudian tiba-tiba Bog menerima bunga kancing buatan Dawn. Meskipun sempat menolaknya, dia juga bersikap lembut padanya agar putri itu tidur dan berhenti bernyanyi. Di sisi yang lain, ternyata Im telah membuat banyak korban karena telah menabur ramuan cinta yang membuat banyak makhluk jatuh cinta. Sementara itu, Sunny dan Pare berhasil mengambil ramuan cinta itu dari Im berkat bantuan Lizzie si kadal besar. Tapi setelah berhasil merebut ramuan, mereka yang tak tega dengan Im kemudian mengajaknya bergabung. Tentara yang dipimpin oleh Roland sudah memasuki wilayah Dark Forest. Sementara Sunny yang belum tahu jika dia hanya dimanfaatkan, dia pun memberikan ramuan itu kepada Roland. Sedangkan di waktu yang sama, Marianne sedang mengalami kesulitan untuk mencapai markas Raja Bog karena banyak goblin yang berjaga. Saat Raja Bog sedang duduk di singgasananya, Marianne datang dan menyerang secara tiba-tiba. Di sana mereka berdua saling beradu pedang sambil bernyanyi dan terus melawan satu sama lain.
Setelah berkelahi sampai-sampai keduanya lelah karena terlalu menikmati perkelahian, tiba-tiba mereka mendengar suara nyanyian dari Dawn. Mendengar nyanyian Dawn, Raja Bok membawa Marian untuk melihat adiknya yang sedang dikurung. Kemudian saat mereka bertemu Dawn dan mengetahui bahwa dia jatuh cinta kepada Raja Bok, hal ini membuat Marian sangat terkejut. Lalu putri sulung dari raja itu pun mencoba membawa sang adik pergi, tapi Dawn malah menolaknya. Are not the boss of me, and don't even think about stealing my bug. Menolak karena tidak mau dipisahkan dengan Raja Bok membuat Marian sangat marah dan meminta kepada Raja Bok untuk bertanya obat penawarnya kepada peri Sugar Plum. Namun di tengah kebingungan mereka, Ibu Griselda malah memanfaatkan situasi itu untuk menjodohkan Marian dan Raja Bok. Dia membuat makan malam romantis yang kemudian langsung dihancurkan oleh keduanya. They're all fools. Rushing in. Karena Raja Bok dan Marian sama-sama tidak percaya dengan cinta, akan tetapi lucunya mereka melakukannya dengan kompak. Sementara itu, kedua goblin membawa peri Sugar Plum untuk memberitahu obat penawarnya melalui sebuah teka-teki. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Roland sudah semakin dekat dengan kerajaan Bok. Kemudian salah satu goblin memberitahu kepada Jamur tentang informasi keberadaan pasukan itu. Tetapi informasi yang diberitahukan salah sehingga info itu hanya menjadi angin lalu. Sugar Plum akhirnya tidak sabar lagi menunggu Bok dan Marian memecahkan teka-teki yang diberikan. Kemudian peri itu memberitahu penawarnya lewat cerita kelam percintaan Raja Bok saat masih muda dulu. Melihat itu, Raja Bok luluh pada Marian dan sangat sepakat untuk membebaskan peri Sugar Plum, hingga mereka sadar bahwa penawar itu sebenarnya adalah cinta sejati. Setelah berbagi cerita tentang percintaan mereka, Raja Bok dan Marian mulai merasa cocok. Lalu Raja Bok pun mengajak Marian jalan-jalan mengelilingi Dark Forest sambil menyanyikan lagu romantis. Melihat keindahan Dark Forest bersama, terlihat nih kalau keduanya mulai suka. Akan tetapi di tengah-tengah keromantisan itu, Bok melihat pasukan Roland yang sudah sampai di kerajaannya. Semua itu membuat Bok salah paham karena mengira Marianlah yang memancing dia untuk keluar agar pasukannya bisa menyerang. Roland dan ketiga prajuritnya kemudian masuk ke kerajaan dan meminta pasukannya menunggu di luar. Setelah sampai di dalam, Roland langsung duduk di singgasana milik Bok dan kemudian bertepatan dengan itu Raja Bok pun datang dan menyerang Roland. Dengan liciknya, Pangeran Roland menawarkan untuk menukar ramuan itu dengan putri-putri raja. Melihat hal ini, Marian pun datang dan marah-marah kepada Roland. Karena di sana Raja Bok merasa ditipu, akhirnya dia dan Marian bertengkar. Sementara Sunny yang berada di luar, dia tidak sabar menunggu Roland, kemudian Sunny meninggalkan rombongan pasukan untuk menolong Dawn. Melihat Sunny masuk ke kerajaan membuat peri Sugar Plum marah atas semua kekacauan yang telah Sunny perbuat. Dan untuk menembus kesalahannya itu, Sunny pun membebaskan peri Sugar Plum beserta makhluk lain yang telah dikurung. Di sisi lain, kedua goblin membawa Dawn ke tempat Raja Bok, di mana kesepakatan antara Roland dan Raja Bok akan disetujui. Namun, saat Roland akan menaburkan ramuan itu kepada Marian, Raja Bok langsung menghentikannya dan membatalkan perjanjian mereka. Setelah mengetahui rencana licik Pangeran Roland, mereka semua bersama-sama menyerang. Merasa tidak imbang, akhirnya Roland pun mencoba menyandra Dawn, lalu memberi kode kepada prajuritnya untuk menghancurkan kerajaan Raja Bok. Dengan rencana Roland, akhirnya kerajaan pun mulai hancur hingga Sunny memimpin hewan dan yang lainnya untuk keluar dari sana. Di waktu yang sama, terlihat Ibu Griselda yang tertimbun reruntuhan dibantu oleh peri Sugar Plum. Roland si licik itu tidak menyerah untuk memberi ramuan cinta kepada Marian. Tetapi sekali lagi dia gagal nih karena Marian terlalu kuat sehingga dia berhasil kabur. Lalu ketika Roland jatuh tertimpa reruntuhan, Raja Bok langsung menyelamatkan Dawn dan memberikannya kepada Marian. Dalam pelariannya, Bok tampaknya mengorbankan diri dengan membuka mulut gua cukup lama agar semua orang bisa melarikan diri. Dia bertahan untuk keselamatan Marian dan Sunny. Akan tetapi, Raja Bok malah jatuh ke dalam jurang bersama reruntuhan. Dan hal ini membuat semua makhluk sangat bersedih. Kemudian Sunny pun menghampiri Dawn dan memeluknya, lalu membuat sihir ramuan cinta menghilang karena ternyata Sunny adalah cinta sejati Dawn. Saat Dawn menguatkan Marian yang sudah pasrah, tiba-tiba dari dalam jurang muncullah Raja Bok terbang dengan tertati-tati menghampiri mereka semua. Di sana Raja Peri datang bersama prajuritnya dan menyaksikan hal ini bersama-sama. Namun ketika Raja Bok akan menghampiri Marian, tiba-tiba Roland muncul dan menyemprotkan Marian dengan ramuan cinta. Namun Marian berpura-pura jatuh cinta nih kepadanya karena dia ingin membalaskan dendam kepada Roland dengan memukulnya hingga jatuh ke jurang. Baby cake. I
Dengan semua kejadian ini dan atas desakan keluarga, Bob dan Marian akhirnya mengakui perasaan mereka satu sama lain hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bersama. Dan film pun selesai.